Kenapa kita disebut sebagai Theravada? Atau kenapa ada aliran namanya Theravada? Thera itu kan biku, sesepuh. Wada berarti apa? Ajaran, pandangan gitu. Nah, kita harus bisa loh ya menjawab. Kalau kita umat Theravada, kita harus bisa jawab kenapa kita disebut Theravada. Nah, ini waktu Buddha parinibbana, Buddha tuh ada titip pesan ke Bhante Ananda, bilang bahwa jika Sangga menginginkan, Sangga bisa menyingkirkan beberapa peraturan kecil. Artinya beberapa peraturan kecil boleh dihapus. Nah, cuma karena waktu itu Bhante Ananda sedang sedih, jadi dia lupa tanya pula ke Buddha bahwa apa sih peraturan-peraturan yang kecil itu maksudnya yang mana gitu. Enggak. Nah, sampai Buddha udah parinibbana, dia juga enggak tanya. Nah, waktu itu kan 7 hari setelah Buddha parinibbana, Bhante Mahakassapa belum tahu. Bhante Mahakassapa tahu ya. Waktu itu Bhante Mahakassapa jadi yang paling sepuh, yang paling senior. Ya. Nah, tapi beliau sendiri sedang di perjalanan. Sebetulnya memang mau ketemu Buddha, tapi beliau nggak tahu ya Buddha udah meninggal. 7 hari setelahnya baru tahu. Taunya gimana? Karena bersama rombongan waktu itu sama murid-muridnya mau ketemu sama Buddha, di jalan itu ketemu berpapasan sama Pertapa. Pertapa ini bukan pengikut Buddha, tapi dia bawa bunga. Bunga itu bunga surga, bukan bunga manusia gitu ya. Bhante Mahakassapa ngenalin, ini bunga nggak ada di dunia ini. Kok dia Pertapa ini bisa ada? Nah, jadi Bhante Mahakassapa pun udah curiga gitu ya, tanya ke dia, kamu kenal guru kami, Buddha Gautama? Ya. Oh, kenal. Buddha Gautama sudah parinibbana 7 hari yang lalu. Nah, para dewa itu kan menghujani jasadnya dengan bunga-bunga surgawi. Nah, ini nih bunga yang saya dapat dari pemakamannya gitu. Jadi oh ya, Bhante Mahakassapa tahu kan Buddha udah parinibbana. Nah, murid-murid Bhante Mahakassapa yang rombongan ngikut itu juga sebagian belum mencapai kesucian. Yang belum mencapai itu sedih. Ada yang sampai guling-guling di tanah. Sedihnya gitu. Nah, terus ada lagi yang nakal juga. Ya. Khususnya ini waktu dia tahbis tuh dia udah berumur, udah tua gitu ya. Jadi memang kalau tahbis udah berumur itu ya agak susah diajarin. Khususnya kalau mau jadi biku ya. Dia agak keras sifatnya, nggak mau dengar itu. Apalagi gurunya lebih muda. Nah, makanya Bhante nggak mau tahbis yang lebih tua. Bhante lihat ya kalau karakternya bagus nggak apa-apa, itu pengecualian. Nah, jadi Buddha pun bilang juga ya, udah Pak Bajito susah diajarin. Nah, ini juga dia udah tua baru tahbis. Dia nakal, dia pikirannya nggak bagus. Dia lihat teman-temannya yang nangis-nangis itu kan, dia bilang nggak usah nangis, nggak usah sedih. Dulu ya, karena ada Buddha, kita itu sering ditegur. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini harus dikerjain, itu harus dikerjain. Ini jangan dilakukan, itu boleh. Jadi kena suruh terus, kena tegur terus. Jadi sekarang nggak ada Buddha ya, bagus. Nggak ada lagi yang tegur kita. Terus Bhante Mahakassapa gimana? Wih, guru kita baru aja pergi, murid udah kayak gini. Ternyata udah pendam selama ini ya. Jadi aduh, ini nggak boleh nih. Kita harus jelaskan lagi ya, yang mana yang ajaran Buddha, yang mana yang bukan. Nah, akhirnya tergeraklah untuk mengadakan persamuan agung, tuh kumpulin para bante ya, khususnya yang sudah arahat.
Nah, 500 waktu itu ngadain pertemuan 3 bulan setelah Buddha Mahaparinibbana. Nah waktu itu Bhante Ananda termasuk. Jadi Bhante Ananda bilang bahwa sebelum Buddha meninggal, beliau ada pesan bahwa kita boleh menghapus peraturan-peraturan kecil. Nah waktu itu Bhante Mahakassapa lempar nih, karena waktu itu kayak yang promotornya ya, yang menggerakkan sidang itu ya, Persamuan Agung itu. Waktu itu tanya ke arahat-arahat yang lain, yang mana ya menurut kalian yang peraturan kecil? Tapi mereka meskipun sama-sama arahat, nggak sepakat gitu. Ada yang menurut arahat tertentu ini yang merupakan peraturan kecil. Yang bilang, ada yang lain bilang enggak, yang ini gitu. Jadi karena enggak sepakat gitu, Bhante Mahakassapa bilang gini aja dah. Umat awam ya, pengikut Buddha itu kan tahu yang mana yang peraturan biku, yang mana yang bukan. Jadi umat zaman dulu tuh tahu loh peraturan biku ya. Nah umat sekarang nggak begitu tahu. Itu problem. Karena nggak gitu tahu juga akhirnya Bhante-nya salah pun juga nggak tahu sebetulnya Bhante-nya melanggar peraturan ya, melanggar sila. Tapi umat zaman dulu tahu. Oleh sebab itu ya, kadang-kadang biku di jalan atau bikuni di jalan di luar itu melakukan sesuatu yang gak baik, umat ngomong, ih gak pantas. Nah omongan itu datang ke Buddha. Nah, Buddha turunin peraturan demi peraturan, peraturan demi peraturan. Nah, makanya makin lama makin banyak karena kenakalan biku-bikunya ya. Nah, jadi umat-umat tahu. Dan juga apa, ternyata setiap hari Patimokkha umat itu tuh ngumpul juga. Hari Patimokkha tahu ya, biku-biku kan menguncarkan lagi ya, menghafalkan lagi peraturan-peraturannya ya. Nah kalau zaman dulu tuh umat dengerin. Nah karena apa? Setelah dengerin pembacaan Patimokkha, umat mau request bikunya jelas ceramah gitu. Ya. Katanya tradisi itu sama seperti pertapa-pertapa lain di luar ajaran Buddha itu juga gitu. Mereka di setiap hari bulan purnama dan bulan gelap ngumpul tuh pertapa lain ya. Kumpul, habis itu umat-umat mereka tuh dengar ceramah Dhamma di hari Uposatha. Nah jadi makanya umat Buddha juga request ke Buddha, Buddha kita gitu juga dong gitu kan. Nah masa kita nggak ada, umat lain ada gitu kan. Jadi Buddha izinin loh. Nah makanya umat-umat itu datang dengerin Patimokkha, habis itu dengar ceramah dari Sangga. Nah yang kita juga harus ingat bahwa bahasanya kan dulu sama ya, bahasa Pali itu kan umat-umatnya juga bahasa sehari-hari kan. Jadi waktu bikunya mengulang peraturan biku kan umatnya dengar, boleh apa nggak boleh apa kan dengar. Makanya umat-umat tahu. Nah makanya Bhante Mahakassapa bilang bahwa umat Buddhis kan tahu nih yang mana yang peraturan kita, yang mana yang bukan peraturan kita. Nah tapi kalau kita ini baru aja guru kita meninggal, kita udah hapus-hapus nih peraturan, nanti apa kata umat? Umatnya bilang, oh mereka itu waktu gurunya ada mereka jalanin, waktu gurunya nggak ada hilang-hilangin. Nah, khawatir nanti jadi omongan seperti itu, Bhante Mahakassapa bilang udah gini aja dah, kita sepakat bahwa apa yang sudah diturunkan itu yang kita jalankan, kita latih. Yang belum diturunkan kita pun enggak tambahin. Jadi enggak ada penambahan, enggak ada yang dikurangin. Semua tetap kita jalanin. Nah, karena kesepakatan itulah namanya Theravada. Kesepakatan para sesepuh itu atau ajaran para sesepuh itu karena mulai dari sana kesepakatan itu ya. Jadi makanya Theravada jadi ortodoks, nggak berubah, nggak fleksibel, nggak ngikutin zaman gitu ya. Nah, dari zaman ke zaman ya itu aja yang dilatih dan nggak ada yang ditambahin.